Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa uswatina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wal hikmah waghfir dhunubana wa tahhir qulubana wa fassih alsinatana wa hassin furujana wa atina al-hikmata wal hukma rahmatan lil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik hidayahnya. Di kesempatan pagi ini kita dimudahkan Allah hadir di majelis ilmu, majelis saling mengingatkan, saling menasihatkan akan kebenaran dan kesabaran, dan semoga majelis ini menjadi sarana yang Allah karuniakan kepada kita untuk kita dipahamkan dalam agama ini. Dan besar harapan kita majelis ini akan menjadi sarana kemudahan kita menuju misi penciptaan Allah yang telah Allah sampaikan, yang Allah amankan pada kita paling tidak ada 3 jenis, yaitu misi pengabdian kepada Allah, misi kepemimpinan di muka bumi, dan misi pemakmuran bumi dengan segala nikmat karunia-Nya. Sebagian besar dari kita hari ini seakan telah membuat satu rumusan yang final bahwa perjalanan atau tahapan hidup ya seperti begini ini. Seakan-akan sudah menjadi bentuk fase tahapan kehidupan itu yang final, ya begitu itu, sehingga diamini, sehingga dibenarkan, dan bahkan dibuatkan programnya secara serentak. Bahkan seakan-akan kehidupan kita itu seperti dalam IPA itu apa? Metamorfosis. Kata, kemudian telur, berudu cebong, percil jadi kodok ngendok meneh, ngendok kemudian jadi berudu pecil, terus itu. Ya kayak gitu aja. Tanpa ada nilai-nilai di setiap tahapan yang harus kita usung. Kita kan siklusnya itu kan lahir, kemudian sekolah, kerja, nikah, melahirkan. Kemudian di sekolah kerja, dinikah manak meneh, kan gitu. Kayaknya seperti itu. Itu kayaknya sudah sebentuk final, ya begitu itu. Padahal kita dicipta itu ada misi-misi yang haruslah dikokohkan nilai itu di tahapan itu. Sampai dulu itu kita merumuskan, membuat rumusan standar capaian dari masing-masing fase itu. Dulu kita di Darul Fikri itu, cara bahasa kita kerennya tuh mulai riset sampai 2 tahun. Membuat rumusan standar kompetensi di tiap fase itu. Kita kan punya unit mulai PAUD, TK, SD, SMP, rencana SMA. Di PAUD itu adalah kita dulu merumuskan fase yang harus dicapai adalah mengantarkan siswa menuju ke masa tamyiz yang sempurna. Tamyiz masih aneh,
insan insan pendidikan. Karena apa? Fase pendidikan pertama yang Allah terapkan pada Nabi Adam itu masa identifikasi, masa tamyiz. Mengenal identitas, nama, peristiwa, istilah, macam-macam itu kan. Sehingga Nabi Adam lahir langsung tua, langsung gede gitu kan. Maka itu pun masih dikelompokkan tahap pertama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka Allah mengajarkan semua identitas, semua nama-nama kepada Nabi Adam. Nama benda, nama peristiwa, nama apa? Ini wajib, ini sunnah, ini larangan, ini haram. Maka di TK di yayasan kita dulu itu mengenalkan anak tentang identifikasi. Mana kewan sing halal, mana sing haram, orang sing kaki 4, kaki 2 mboten. Oh, mana keluarga orang tua yang itu mahram, mana orang lain yang tentu akan punya sifat interaksi. Itu di masa umur berapa? Dikenalkan ini kewajiban, ini larangan, ini baik, ini buruk. Bukan ini hitam, ini putih, ini merah, ini hijau. Enggak, itu. Setingkat di atasnya, karena ada standar syar'i yang harus kita sampaikan. Kemudian di SD, kan itu kan ada umur berapa kalau SD itu? 7 tahun sampai berapa? Itu adalah target kita dulu adalah mengantarkan siswa mencapai balik sempurna. Karena di usia SD ternyata ada yang sudah balik. Ketika balik, dia dipersepsikan seperti orang dewasa yang kewajibannya sudah sama, setara dengan guru dan orang tuanya. Sehingga tidak usah dikatakan anak-anak, jadi wis tuwek sik bocah. Sudah tanggung jawab. Sehingga nanti seberapa kita mampu menyusun kurikulum yang membekali sebelum lulus SD sudah memiliki standar batas minimal seorang muslim. Karena dia nanti akan di SMP itu. Kita tuh punya target melahirkan syahsiyah da'iyah, seorang yang punya jiwa pribadi dai. Jadi apa yang sudah didapatkan di masa SD, dia punya kewajiban berkontribusi, menyampaikan kepada orang lain sebagai tanggung jawab orang balik. Dan bahkan sampai dulu di SMP kita mencanangkan program kemandirian finansial. Sebagaimana dia mandiri dalam ibadah, maka dia pun sudah mandiri, tidak boleh bergantung kepada orang tua. Dan kita juga punya proyeknya, namanya fikih uang. Bagaimana anak SMP itu mengenal bagaimana mendapatkan sumber-sumber keuangan yang halal menggunakan dengan cara bertanggung jawab. Kita itu ada proyek, tanya anak-anak, coba kamu inventarisir, kamu catat berapa kebutuhanmu dalam sehari kalau dirupiahkan. Makan ping telu jajan, ketika itu muncul 15.000. Bisa enggak kamu dalam sehari mendapatkan uang itu tanpa ganggu pelajaran, tanpa ganggu hafalan? Ternyata bisa, kreatif. Ternyata sedina untuk setor 50.000. Wah, akhirnya tidak mangan yang pondok, kok rames kok macam-macam. Dia belum bisa menggunakan uang dengan cara tanggung jawab. Golek gampang, tapi nganggo apa? Nah, kemudian di level SMA, syahsiyah qiyadiyah, layak menjadi seorang pemimpin yang bisa mengkoordinir potensi teman-teman sekitarnya dan dia mengkoordinir untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau di SMK targetnya apa? Dulu kita gaya nih riset itu 2 tahun. Karena setiap tahapan kehidupan itu ada makna yang harus dilakukan. Nah, kita kan kayaknya hidup itu kayak gini itu sudah sebentuk fase yang sudah final. Ya, memang umumnya gitu, Pak. Yo lahir, gue berlahir di sekolah ke gue di lulus golek kerja gue golek bojo, nikah, bernikah duwe anak di sekolah itu aja. Padahal di usia-usia itu ada target yang harus dipenuhi. Ketika target terlewati, kompetensi dasar tidak terpenuhi, itu kan terutang, Pak. Kalau siswa SMK, kalau kompetensi dasar tidak tercapai, gimana, Bu? Remedi. Kita mungkin tidak, sudah kadang berumur segini, ternyata fase tamyiz belum terlampaui. Orang remedi mlebu napa? Kayak Nabi Adam wis tuwek diulang napa? Ini muntu, ini cowek, ini piring. Apa yang kamu ketahui tentang muntu? Muntu adalah ini terbaru bahannya itu gunanya untuk notok bojone lera. Artinya itu balik lagi, kita sudah sejauh ini perjalanan tapi standar kompetensi belum tercapai di tahapan syar'i yang harus kita penuhi. Nah, maka nanti kita diingatkan kalau kita sudah mencapai umur 40 tahun, ada yang sudah mencapai 40 tahun? Udah lewat berarti tahap apa itu? Ada yang sudah 60 tahun?
Belum enggak. Ini usia-usia yang berbahaya. Ini fase-fase dalam hidup yang bahaya. Jika kita tidak serius, nggak ada waktu remedi lagi. Nggak lulus, nggak lulus. Nah, udah itu aja. Maka mumpung belum ya, ini masa lagi imut-imutnya, lagi lucu-lucunya. Gitu. Jadi usum-usum ini orang tertawa lucu, lucu. Apa yang harus kita ingat? Jadi ada peringatan dari Allah tentang usia-usia di mana kita sudah mencapainya. Paling tidak ada dua. Karena Nabi itu menyebut usia-usia dan angka. Nabi mengatakan apa yang menyemangati kita di usia SD itu kok harus mandiri karena ada sabda Nabi. Muru auladakum bisolah wahum abna sab'asinin. Perintah anakmu mengerjakan sholat ketika dia umur 7 tahun. Bukan berarti yang diperintah, yang menjadi kewajiban mereka itu sholat saja. Sholat adalah representasi, mewakili bagian kewajiban yang terbesar. Yo poso, yo zakat, yo macam-macam itu cuma diwakili dengan apa? Perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan sholat ketika dia umur 7 tahun. Meski secara hukum dia belum berkewajiban, karena belum balik, tetapi menyiapkan, melatih, mendidik itu sejak dini. Dipantau kan? Ya. Begitu dipantau, wadribu alaiha idza balagha asyra, dan pukullah dia ketika sudah berumur 10 tahun dia belum tertib dalam mengerjakan salat. Jadi dengan mulai masa 7 tahun sampai 10 tahun berapa tahun itu? 3 tahun. Kalau benar-benar orang tua menjalankan program ini, berapa kali pengalaman anak mengerjakan sholat selama 3 tahun itu? Hitung Bu. 3 kali 3, 5, 6 kali 5. Yes. Kira-kira anak sudah berpengalaman 4.450 kali mengerjakan sholat. Itu refleks atau kudu dikepuk? Kalau itu sudah sebentuk kebiasaan yang diulang sekian kali, itu apa yang terjadi di usia 10 tahun? Masih perlu diopyak-opyak? Nah, makanya nanti ketika anak kok sudah berumur 10 tahun, sholat masih belum tertib, disiplin, maka apa? Sik ditakoni, "Le, kowe ora tertib iku piye orang tua mengajar wong, bapakku membiarkan gue jadi gepuki sik apa?" Karena inilah kelalaian orang tua ketika senang dia anak tapi tidak tahu tanggung jawabnya. Di antara adalah mendidik, menyiapkan di usia 7 tahun sampai dia nanti harus mandiri, berarti anak sudah punya pengalaman mengerjakan sholat paling tidak berapa? Dan itu akan refleks, akan menjadi suatu kebiasaan yang ketika dengar adzan sudah refleks langsung segera hentikan aktivitas dan segera sholat. Maka kalau di usia dicapai itu nanti akan mudah di tahap berikutnya. Ditambah lagi di usia itu, di usia 10 Nabi menyebut angka 7, angka 10. Wafarriku bainahum fil madoji, dan pisahkan mereka anak-anak itu dalam hal tempat tidurnya. Wis ora usah dikeloni wong tuane, ora entuk kakak, adik, laki, perempuan tidur di tempat yang sama. Karena sudah mulai ada rasa ketertarikan dengan lawan itu sudah dijaga, dilatih sejak di rumah. Sehingga di luar sana karena sudah refleks, sudah tahu apa yang harus saya kerjakan. Ini diantaranya. Maka nanti kalau sudah lewat umur 40 tahun kok si orang dong ya, itu berarti apa? Butuh digebuki apa butuh apa? Harus remedi. Remedi balik apa? TK kan. TK di Ustaz Nana nanti diulang TK. Pelajaran TK ternyata harus diulang di usia apa? Ini ada peringatan, cara khusus ada penyebutan angka-angka yang kritis, di mana orang harus seperti apa di usia itu, yang nanti tidak akan ditolerir ketika ada penyimpangan. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf nih, wa wassaynal insan, dan kami telah wasiatkan, telah kami perintahkan kepada semua manusia biwalidayhi ihsana, agar berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Jadi ada perintah secara khusus manusia untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua.
Kenapa? Karena ada jasa yang nggak bisa kita lupakan. Hamalathu ummuhu, yang ibunya telah mengandung dia kurhan, dengan susah payah. Wa wada'athu kurhan, dan bahkan melahirkannya pun dengan susah. Ada yang lahir Pak Coprat, Procot itu taruhan antara hidup dan mati. Ibu meregang nyawa, suaminya nang jopo serokokan. Serasopan ini. Wa hamluhu, dan dia mengandungnya, wa fisoluhu, sampai menyapihnya salah sunah syahro, 30 bulan. Kalau dihitung masa kehamilan sampai masa menyusui itu 30 bulan. Berarti nanti dihitung kalau mengandungnya bayi itu 7 bulan, lahir prematur barangkali lahir nyusui 2 tahun. Jadi gitu. Jadi masa ideal mengandung sampai itu adalah 30 bulan. Berapa tahun? Maka persusuan yang sempurna itu 2 tahun persis. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayati maradhaah. Bagi ibu itu hendaklah menyusui bayinya selama 2 tahun penuh. Bagi yang menghendaki menyempurnakan masa, kecuali kesundulan. Sundulan bapaknya mbah adik, sundulan apa? Adik. Karena ini mengandung, melahirkan, bahkan menyusuinya dengan susah payah. Sehingga anak harus ingat jasa orang tua itu. Kemudian juga di umur itu, hatta, ya, sampai kapan? Hatta idza balaghu asyuddah, sampai hingga ketika manusia itu dewasa. Kalau menurut apa nggih? Fikih perkembangan itu dikatakan dewasa umur berapa? Kan dipendidikan dengan umur dewasa berapa? 17 tahun ke atas gitu. Dewasa. Nah, ini hingga ketika manusia telah dewasa, wa balaghu arba'ina sanah. Al-Quran menyebutkan, dan ketika sudah mencapai 40 tahun, maka harus mencapai standar kompetensi dasar yang ditetapkan oleh Allah. Nah, iki durung berarti nama remedi. Koyok bocah ini, koyok bayi meneh. Kalau sudah mencapai 40 tahun, harusnya seperti apa dia? Kala, hendaklah dia secara sadar bisa mengatakan, Rabbi auzi'ni, wahai Tuhanku, tunjukilah aku, tunjukkan kepadaku, an ashkuro, agar aku itu bisa bersyukur. Kadang orang nggak tahu bagaimana cara bersyukur. Sebetulnya sangat ingin bersyukur, tapi gimana cara bersyukur atas nikmat Allah, bersyukur terhadap jasa orang tua itu gimana? Apa tiap lebaran ditengok dibawain apa? Roti 1 black, tapi pulang gue beras sekarung, gue kelopok, gue fotonya disangoni, macam-macam itu kan. Nah, itu kan. Nah, maka harusnya di umur 40 tahun ini sudah secara mandiri punya kesadaran diri mengatakan, wahai Tuhanku, tunjukilah kepadaku agar aku bisa bersyukur atas nikmat-Mu allati an'amta alayya, yang telah Engkau berikan kepadaku dan yang Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Kita bersyukur karena adanya jasa orang tua kita. Maka tunjukkanlah kepadaku bagaimana cara mensyukuri atas nikmat Allah terhadap kita, dan kita ingin ditunjukkan bagaimana cara mensyukuri atas jasa kedua orang tua kita. Jadi harusnya sudah dunung, sudah tahu apa yang dikerjakan di umur 40 tahun. Ditambah lagi wa an a'mala sholihan tardoh, di umur 40 tahun itu harusnya juga hendaklah dia sudah memiliki jenis amal soleh tertentu yang sudah menjadi habit, menjadi kebiasaannya, yang itu adalah amal-amal yang diridhoi oleh Allah. Jadi bukan masih tahap masa pencarian, sudah harus mapan. Wong umur segitu harusnya sudah begini, sudah melakukan kewajiban-kewajiban yang harusnya sudah tuntas. Memohon kepada Allah agar
mampu mengamalkan suatu amal tertentu yang diridhoi oleh Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan berikanlah kepadaku kebaikan melalui anak turunku. Ada sudah mulai ada program bagaimana anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik. Jadi sudah mapan, sudah tuntas pada dirinya dan punya program agar anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik. Karena nanti kebaikan kita manakala tidak tercapai melalui masa umur kita yang terbatas, maka masih mungkin diteruskan oleh kebaikan anak turun kita. Kalaulah kita berharap surganya Allah dengan murni amal pribadi kita, nggak cukup. Maka dibutuhkan kebaikan melalui pintu dari anak turun kita. Maka harusnya sudah punya program yang jelas untuk anak keturunannya. Bukan lagi mengulang metamorfose kayak tadi, no. Karena anak-anak ini nanti adalah menjadi kesempatan kedua kita. Jika kesempatannya Allah berikan untuk kita melalui diri kita dan umur kita terbatas tidak mampu mencapai standar kompetensi yang seharusnya, maka kita masih bisa mengandalkan. Orang dua anak, ya anak didik kan, menjadi sebab kebaikan dari diri kita. Maka sudah harus jelas program untuk melahirkan anak-anak, menjadikan anak-anak sebagai penerus kebaikan. Bisa jadi kebaikan yang kita dapat melalui pintu anak keturunan kita. Orang tua bisa mendapat support kebaikan dari amal soleh anak-anak kita. Sehingga di surat At-Tur ayat 21 Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi orang-orang yang beriman akan terus diikuti oleh anak turunnya yang beriman. Jadi ketika terputus amalnya karena kematiannya, dia masih bisa mendapat kebaikan jika anak turunnya pun juga beriman. Wa ma alatnahum min amalihim syai'. Dan kami tidak menyia-nyiakan sedikit pun amalnya. Karena ada kebaikan yang bisa didapat melalui anak turunnya. Nah, ayat ini oleh Dr. Rotib An-Nablusi ditafsirkan, in robaita waladan salihan kana a'malu as-salihah fi sahifatik. Jika kalian mendidik anak-anakmu menjadi anak-anak yang baik, di anak turun ya anak ibu tune buyuti sampai hari kiamat kok dididik dia menjadi orang yang beriman, terus mereka adalah orang-orang yang baik, maka semua amal-amal baik mereka itu ada pada catatan buku amalmu. Sehingga nanti ada transfer amal-amal kebaikan melalui jalur anak keturunan. Maka di umur 40 tahun sudah harus clear apa yang menjadi program untuk anak turun kita. Mumpung masih ketunggon, mumpung masih ada. Jangan sampai DEW secara tuntas, anak urung jelas, ketika meninggal akan dituntut pertanggungjawaban oleh anak turunnya nanti. Nah, di umur 40 tahun itu pun juga inni tubtu ilaik, sungguh aku bertobat kepada engkau. Artinya sudah mulai menyadari betapa perjalanan hidup sampai hari itu ternyata kita menyadari masih banyak kesalahan, masih banyak kewajiban yang belum tertunaikan. Maka saatnya tobat itu umur berapa, Bu? Padahal masih masa lucu-lucunya 40 tahun itu, masa semangat-semangatnya. Maka sudah harus menurut jenengan 40 tahun itu sudah masa pertengahan apa masih masa permulaan dari umur kita? Apa sudah lewat dari separuh? Rencana mau umur berapa ini? Artinya sudah, bahkan di hati yang lain, barang siapa yang umurnya sudah 40 tahun, kebaikannya kok belum mengungguli keburukannya, fal yatahajjaz minanar, siap-siap masuk ke neraka. Siap-siap nih. Karena sudah pengalaman sekian kok masih begitu, ya kayaknya nanti akan tetap begitu. Maka tolak ukurnya kok di umur 40 tahun kok belum jelas performanya, masih begitu-begitu saja, ditambah kebaikannya belum dominan dibanding keburukannya, kontribusinya belum dominan daripada konsumsinya, itu siap-siap. Artinya sudah diingatkan siap-siap. Kecuali mau percepatan, kecuali mau akselerasi, kelas akselerasi gitu, percepatan. Sehingga sudah harus mulai
sadar diri, ini tubtu ilaik, sesungguhnya aku bertobat kepada engkau, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Sudah mulai semeleh napa, sudah mulai napa, orang malah tambah soya napa, ngongso gitu. Nah dari ayat itu kemudian kita dibantu untuk memahami melalui tafsir yang singkat. Maksudnya gimana itu? Tafsir Al-Muyassar, okay. Dikatakan di sana, sehingga ketika dia telah dewasa, yang ditandai dengan maksimalnya akal pikiran dan kekuatannya, atau sudah mencapai umur 40 tahun, usia itu di mana kemampuan jiwa dan raga dikatakan maksimal, sudah sempurna. Bentuk fisiknya, akal pikiran sudah sempurna. Kemudian ketika itu hendaklah dia harus secara mandiri, secara sadar bisa berkomitmen mengatakan, ya Tuhan kami, ilhamkan kepada kami agar bisa selalu bersyukur terhadap berbagai nikmat di dunia yang Engkau anugerahkan kepadaku, juga kepada kedua orang tuaku. Artinya sudah mulai punya program proyek mensyukuri nikmat Allah terkait usia, harta, ilmu, jiwa raga yang sehat, harta yang dimiliki, itu untuk apa? Dikontribusikan untuk memberi kemanfaatan lebih luas daripada sekedar untuk kepentingan diri dan keluarga. Sudah mulai merancang apa program kebaikan sebagai bentuk syukur atas agama yang kita pahami, jiwa raga sehat yang kita miliki, harta yang kita punyai, anak keturunan, dan bahkan peran-peran dalam sosial masyarakat itu untuk apa? Dikontribusikan untuk apa? Itu sudah mulai di umur 40 tahun. Yang berikutnya, tuntunlah aku untuk berbuat kebaikan yang kau ridhoi. Harus sudah punya jenis amal-amal tertentu yang diistiqomai sebagai bentuk menunaikan kewajiban, yang itu amal-amal yang diridhoi oleh Allah. Tidak hanya cukup dengan amal-amal yang wajib, tapi amal-amal kebaikan yang lainnya. Dan jadikanlah keluargaku selalu dinaungi dan selalu ditetapkan dalam kebaikan, yaitu ketakwaan. Sudah mulai berpikir bagaimana anak-anak keturunan kita, mumpung kita masih membersamainya. Jangan sampai kita meninggalkan anak keturunan yang akan membebani orang tua dan membuat masalah di kemudian harinya. Nah, di umur 40 tahun sesungguhnya ada kesadaran, aku sungguh bertobat kepadamu atas semua dosa-dosaku, di mana melalaikan banyak kewajiban, di mana banyak peran yang belum tertunaikan. Dan aku termasuk orang yang tunduk dan patuh atas perintahmu. Tidak lagi ngeyel, tidak lagi mengagendakan sesuatu yang wajib aja belum, jangan sampai mengagendakan yang lain. Sehingga dikatakan tadi di usia 40 tahun, di mana akalnya sudah matang, pemahaman serta pengendalian diri sudah sempurna, sudah seharusnya mendapat petunjuk. Kalau tadi itu minta, maka di waktu berikutnya sudah mendapat. Berarti di umur 41 sudah ada yang 41? Kalau di umur 40 tahun kok itu belum ada yang minta. Maka begitu sudah 41, sudah harus mendapat. Jalur rento-rento itu tenan. Maka harusnya pertama sudah bisa bersyukur kepada Allah. An askura nikmataka allati an'amta 'alaihim, mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan. Padahal kita kalau menghitung nikmat Allah tidak terbatas. Lalu gimana cara mensyukurinya? Itu jauh lebih berat lagi. Yang kedua, sudah seharusnya bisa bersyukur kepada kedua orang tua. Bagaimana membalas jasa baiknya yang menjadi sebab terlahirnya kita, ketika masa kecil mengerahkan semua kemampuannya, bahkan mengalahkan apa yang menjadi kebutuhannya demi anak-anaknya. Terus apa? Ketika kita sudah menjadi orang, yang tadinya menjadi apa, Bu? Sudah jadi orang, itu kira-kira bagaimana kepada kedua orang tua. Kemudian beristiqomah beramal soleh, bukan lagi dangkek, sudah ada amal soleh tertentu yang ditekuni dan itu sudah istiqomah. Bukan lagi tahap pencarian, sudah punya amal soleh tertentu. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati, dan sudah juga memiliki keturunan yang soleh dengan program-program kebaikan yang itu sudah diwariskan atau sampai kepada anak keturunannya. Kemudian memperbaharui taubat,
Jadi sudah mulai sadar diri betapa umur 40 tahun sudah mulai mendekati garis finish atau meninggalkan setat, Bu. Kalau kita perjalanan itu ada setat, ada finish. Umur 40 tahun itu baru meninggalkan setat atau sudah mendekati finish? Kalau mendekati finish semakin cepat atau semakin santai, Bu? Semakin cepat. Wis 40 tahun kok sudah nggak terasa 42, 43 wis gitu. Kalau belum umur 40 kan masa muda masih panjang kan, tapi sudah mulai 40 tahun seakan itu hari nama cepat. Nah, begitu cepat itu apa kan gitu? Mengejar ketertinggalan atau melambat-lambat. Nah, itu harus sudah mulai memperbaiki tobat dan bahkan sudah mulai berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bahasa pendidikan standar kompetensi yang harus dicapai ketika peserta didik. Kita kan peserta didik ya, kita tuh mutarabbinya Allah. Pendidik kita itu adalah Allah. Kita itu adalah apa? Peserta didiknya. Jadi Allah itu murabbi pendidik kita. Ketika di Al-Fatihah ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah al-murabbinya alam semesta, yaitu gurunya alam semesta. Jadi tanpa kita sadari, kita ini walaupun guru lagi, itu peserta didik. Bagi siapa? Allah. Allah menerapkan standar kompetensi yang harus dicapai peserta didik di tahapan-tahapan itu. Waduh, itu masa TK kompetensinya belum tercapai, masih ada waktu SD. Orang kenal ini halal sih, haram sih, mahram sih, orang les tidak perlu TK sebetulnya. Ya, sekarang belum tercapai, ada apa SK apa? Oke. Sing urung tercapai kok dibaleni neh. SKL standar ketulusan sapa bahasane mboten. Ono itu sing kudu dibaleni. Nah, harusnya begitu nggih, kita nanti sebagai mutarabbi, sebagai peserta didiknya Allah harus mencapai kompetensi dasar yang diinginkan di tahapan itu. Jika ini belum gimana? Nah ini balik meneh. Maka kalau ini tercapai, kita bahasanya yang positif thinking saja. Kalau di umur itu kok sudah berapa? 6 kompetensi dasar sudah ada belum tercapai, terlampaui. Ya tengah rapat ketemu nggih. Nah, ini sing kudu remedi yang belum tercapai. Kalau tercapai itu pas sesuai dengan apa? KKM. Terus kemudian terlampaui apa? Mencapai lebih KKM. Nah, ketika ternyata 6 kompetensi dasar yang Allah tetapkan sudah terlampaui, apa ribetnya? Kata Allah, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah orang-orang yang kami terima, berarti lulus. Kami terima dari mereka amal-amal baik mereka. Makanya kalau sudah tercapai kompetensinya, siap lulus ya. Lulus itu menghadap Allah maksudnya. Misi penciptaan telah selesai. Gitu. Dan itu selesai, itu sudah tercapai. Tinggal nunggu apa? Nah, nunggu antrian, nunggu panggilan. Mereka lah kalau 6 kompetensi sudah tercapai, mereka lah orang-orang yang kami terima dari mereka apa yang terbaik yang mereka lakukan. Bahkan efeknya kalau kompetensi tercapai, salah-salah kurang-kurang dimaafkan. Wa natajawazu an sayyatihim, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka. Jadi karena standar kompetensi telah terlampaui, maka salah-salah kurangnya sudah ditolerir. Tapi kalau belum tercapai, Bu, harus diurus, nanti diurus. Jadi ketika sudah mencapai, maka sebagai bentuk penghargaan Allah, diterimalah semua usaha baiknya itu, sehingga kesalahan-kesalahannya dimaafkan. Dan kelak kemudian fi ashabil jannah, dan mereka akan bersama dengan para penghuni surga. Siapa? Umur 40 tahun selesai misi langsung surga, atau masih melanjutkan misi momong anak butuh. Ini kalau sudah capek sudah nggak usah lama-lama kan gitu. Karena apa yang menjadi target sudah apa? Ya kecuali dia ingin perpanjangan usia karena ada peran besar yang mau kita alasannya kalau memang minta panjang umur untuk apa? Pak, untuk menuntaskan standar kompetensi yang
belum tercapai. Oke kalau begitu jadi. Ini semua wa'da sidqi, ini adalah janji yang benar. Kalau janji yang akan menjadikan. Inilah janji Allah yang benar. Allah dikala yu'adu yang telah dijanjikan kepada nanti yang sudah mencapai atau bahkan melampaui 4 tahun, 6 materi dasar belum terpenuhi, berarti apa? Jangan mati dulu. Jangan mati dulu. Karena kita kan dilarang mati sebelum pasti. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sekali beraninya mati sebelum kompetensi yang ke-6 terlampaui. Kan kita tidak bisa mengendalikan umur. Kita dilarang mati sebelum standar kompetensi yang ke-6 tersampai. Dikatakan setiap Jumat nanti Bapak-bapak ingatkan kayak Mas Anto. Ittaqullah, karena pentingnya standar ini tercapai sampai diulang-ulang setiap momentum Jumatan. Sepekan sekali diingatkan. Jangan nanti gayanya lupa gayanya akhir itu. Dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan jadi malah nanti dia itu apa standar kompetensi masing-masing isinya apa. Maka di sini kalau sekarang masih aman-aman saja, sebenarnya kita tidak baik-baik saja. Ibnu Qayyim pernah mengingatkan, la taqtaru idza lam tara asarul bika fi hinihi. Jangan kamu tertipu kayak hidup aman-aman saja jika kamu tidak melihat efek dosa saat engkau melakukannya. Artinya kelalaian itu sebelum dosa. Ketika ternyata kok saya masih begini kok nggak ada sanksi, nggak ada teguran, kok hidup aman, damai, sejahtera, bahagia. Jangan tertipu dengan kondisi yang santai, aman terkait dengan dosa yang kita kerjakan. Karena nanti dosa itu faktor tajidu asaruhu pada arba'in hasanah. Terkadang engkau baru mendapatkan efek perbuatan dosa itu setelah 40 tahun kemudian. Dulu kita beli itu sampai aman saja, nanti jangan tertipu. Allah itu tahu dari tobat itu atau tobat. Maka nanti sudah ada titipan sini yang itu tidak ditolerir sekarang saja. Jadi jangan dianggap aman-aman saja. Kalau orang sholat dia sadar, jadi terpaham, orang ngaji tetap disegani. Jangan dianggap aman, jangan tertipu ketika kita berbuat dosa tidak mendapatkan sanksi seketika itu. Kan kalau umat terdahulu kan ketika dosa langsung apa? Itu. Juga kalau kita sekali dosa cukup, rupanya kalau sekali dosa itu menol itu kan. Jadi wajah kita itu kayak apa? Sekali dosa itu berbau busuk kayak apa orang di sekitar kita. Kalau menutupi Allah masa-masa tinggal, beberapa nanti dia akan sadar di waktu yang lain. Barangkali kan itu uji hilaf, uji apa itu kan. Tapi ketika sudah masa toleransi ternyata tidak ada pergerakan, ada saatnya nanti efek dari dosa itu bahkan terakumulasi setelah kadung terakumulasi dan sudah berlipat akan sulit untuk diantisipasi. Ya, jangan sampai kita merasa nyata ya aman saja, kewajiban tidak tertuliskan hidup tetap bahagia. Bisa jadi dan efeknya akan kemudian muncul setelah 40 tahun kemudian. Kalau kita makan sayuran yang mengandung pestisida, efeknya berapa tahun kemudian? 20 tahun pestisida. Kalau kita dosa ya akan itu. Nggak akan bisa digitalisasi oleh metabolisme ibadah kita. Kalau pestisida yang termakan itu ternyata tidak bisa digitalisasi oleh tubuh selama ternyata konsumsi kita hari begitu berapa nanti 20 tahun kemudian apa yang terjadi? Uang aplikasi dan macam-macam. Ya kayak dia begitu. Jadi kita nggak merasa bisa berefek kalau kita aman santai terus saja malam tapi biasanya di waktu berikutnya. Jadi wajib nyarok obat awalnya bisa terus atau kayak sholat awal udah bisa terus kayak kemarin. Jangan tertipu, dunia cuma tipu. Bagi yang cerdik itu paham ilmu dayanya ini. Kan dia sudah lihat tahun ya, terus muncul pak, waduh muncul masih
masih ada warning. Ada yang jam 6 ada orang nih. Buku belum. Orang tuntas tentang kompetensi gitu. Terus nganggur kembali apa terkait foto karo melu sekolah. Jadi katanya di kesempatan jadi foto meyo sekolah baik dong di sekolah yang kemarin jadi sampai telat dan harus mencapai standar yang sama dengan foto ini dan tugas digarap bareng gitu. Itu setara apa lagi? Katanya yang benar foto di mobil itu kerja. Bayar sing arep itu tulis semelet disuruh nomor. Ya dengan coba disuruh itu mobil takoni sudah tercapai sudah rekomendasi Mbak sekolah lagi. Itu untuk gitu, putri SD mau baik atau gimana? Karena ada tugas belajar mengulang nomor. Kita dipikir-pikir, timbangannya itu bingung, insyaallah kayak dilani. Nah, sekarang kalau udah baca kamu tahu itu udah ada toleransi. Nabi kita mengingatkan, akmal umati ma baina sittin ila sabiin. Standarnya umurnya umatku ini kata Nabi kisaran antara 60 sampai 70. Tapi sekarang kurang berapa? Dan sangat sedikit dari umat itu yang bisa melampaui batas itu. Kalau ada yang umur 90 itu juga banyak. Rata-rata umur umat ini adalah kisaran walaupun ada yang lebih dini bahkan. Tapi jumlahnya sedikit sekali yang mereka melampaui umur itu. Sehingga itu waktunya sudah mendekati garis apa kecil pada waktu itu. Kecil memang. Kecil agenda, apa nanti sepedanya, apa nanti mancing, agendanya agendanya sih pengembara, agendanya sih berkelana, ibarat ayam udah mulai ngomong, udah mulai ngomong. Nah itu, ada karena itu sudah ada toleransi. Benarkah manusia diberi udur, diberi batas toleransi sekarang itu dibatasi sampai umur 60 tahun. Jadi manusia tadi itu diingatkan 40 tahun. 40 tahun ada pergerakan, ada pertumbuhan di body. Kalau sudah 60 tahun kok masih begini, tidak ada ampun. Tidak ada toleransi. Padahal dia harus siap-siap ngaji. Sudah tahu, orang masa mancing. Ini sudah batas yang mencukupi orang berpikir untuk merenung, untuk kemudian melakukan langkah-langkah strategis. Lalu undur yang dimaksud apa? Jadi batas toleransi Allah masih berikan itu sampai 7 tahun. Undur yang menjadikan orang masih belum dituntut itu apa? Batas undur itu yang dimaksud apa? Ini nanti begini. Ini informasi kalian. Kalau pada hari nyaman, nanti penghuni neraka minta kepada Allah agar dikeluarkan dari neraka untuk dikembalikan ke dunia untuk remedi masalah. Jadi kalau ternyata ada yang belum tercapai kompetensi, minta perpanjangan waktu, minta dikembalikan ke dunia untuk mengejar ketertinggalan orang. Enak dikarepin, reinkarnasi. Ada, karena nanti begitu ternyata ada hitung-hitungan mereka ahli neraka itu minta untuk mendapatkan kesempatan kedua, mendapatkan kesempatan lagi mengulang kelalaian-kelalaian yang selama ini dia lakukan. Untuk apa? Agar bisa beramal baik, tidak seperti amal kekufuran yang dahulu. Permintaan itu diabadikan oleh Allah untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ini cerita orang yang nasibnya menelantarkan kewajiban. Ini berita masa akan datang, tapi sudah dibocorkan kepada kita agar kita tidak terjerumus kepada kelompok ini. Allah menjelaskan bahwa yastarifuna fiha, mereka berteriak-teriak dalam neraka. Rabbana akhrijna
wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka. Ustaz, dengan kasih kesempatan kedua, na'mal sholihah, kami akan mengerjakan amal-amal soleh, wa dengan ikut amal yang dulu belum pernah kita kerjakan. Padahal kan di umur 14 sudah seharusnya memiliki amal-amal soleh yang dia tekuni, agar tidak ada penyesalan di kemudian. Artinya hidup bebas kan, tua kaya raya, hidup kaya mati rencananya. Ternyata banyak hal yang di luar rencana. Bodoh itu bagi punya. Artinya mereka tuh begitu ternyata begitu kan. Kalau begitu saya minta dikembalikan ke dunia untuk bisa mengejar ketertinggalan, mengamalkan apa yang belum di. Apa kata Allah? Maka dikatakan malah dioleh-oleh. Awalam nu'amilkum, bukankah aku telah memanjangkan umur kalian? Sudahkah kami panjangkan umur kalian? Umur panjang itu sudah mencukupi. Di mana umur yang panjang itu kalau mengatakan yang di umur itu adalah masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang berpikir. Bahkan 60 tahun sudah waktu yang cukup panjang. Jika saja mau mikir, maka dia sudah menyadari dan segera melakukan langkah-langkah antisipasi. Kita ditanya, kan sudah kasih waktu umur yang cukup. Dimana jika mau saja berpikir, maka semua kewajiban itu sudah harus tuntas sebelum umur. Tanya nih, siapa yang sampai sekarang minimal saja lah yang pokok 5 kewajiban dalam Islam tuntas. Syahadat sholat, puasa, zakat, haji, rencananya kapan? Ini kewajiban pokok, kalau kewajiban itu banyak, tapi sih pokok saja. Nah ini belum tuntas, siap-siap ya. Panggilan ke Baitul ke Rahmatullah. Itu panggilan ya. Yang bisa menghadap Allah, menghadap Baitullah. Jadi jangan kita terus sama dino, yang dipanggil tekan dulu, itu ada sesuatu yang kita usahakan. Allah kasih ruang tentang waktu seumur hidup kita. Jika mau berpikir, sudah punya strategi untuk mencapai itu. Kewajiban tentang bijak karena dia sadar ada kewajiban dari penghasilan yang bijak itu istiqomah disisihkan 2.000 rupiah per hari. Maka di 20 tahun kemudian belum berangkat haji serta profesi tukang bijak. Sertifikasi sudah. Nah, dan sekali itu sebelum itu sudah tuntas. Ini yang kita maksud, apakah di umur yang Allah berikan ini itu tidak cukup untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan? Artinya umur segitu kan tidak cukup. Seandainya sejak balik sudah mikir, bahwa kita sebagai tadi yang kita canangkan di anak SD, jadi kompetensi dan setelah SD adalah mengantarkan siswa didik mencapai balik yang sempurna, mencapai standar batas yang menjawab secara pribadi, mencapai batas minimal sebagai seorang. Jadi kewajiban dasar minimal kita kan paling lima tadi ya, yang menjadi rukunnya orang. Sekarang kita akan angan-angannya belum ya, siap-siap ya, nanti tidak ada masa oleh lagi. Wajah aku menagih. Setelah sudah masa panjang untuk berpikir dan berbuat, dan Allah sudah kasih warning, wajah aku nanti, dan apakah tidak datang kepadamu nadir peringatan. Jadi kalau kita mau mendekati lampu merah, ketika lampu kuning sudah menyala, berarti apa? Siap-siap berhenti, ada jalan kan? Ada tidak mendadak? Jangan kayak ini kaget, kan sudah ada warning, tanda-tanda peringatan itu. Sudah dikasih waktu yang cukup, sudah dikasih tanda-tanda menjelang habisnya waktu. Kok sudah seperti itu masih teridol, apa kata Allah? Aduhku, maka rasakanlah ada toleransi, nggak ada kesempatan yang tidak. Ini kan informasi yang akan terjadi masa datang yang sudah dibocorkan ke kita. Kok masih kejeblok berarti itu? Kok masih terjerumus berarti itu? Mengabaikan tanda-tanda.
mengambilkan nasihat peringatan yang sebetulnya itu sudah bisa kita recovery. Oh, kita sudah terlambat, masih ada kesempatan. Tanda-tanda peringatan itu apa? Di ayat ini menjelaskan bahwa umur yang Allah berikan kepada umat manusia sebagai hujah, sebagai alasan untuk mengadili manusia. Jadi nanti Allah tidak boleh disalahkan ketika Allah kemudian memberikan sanksi. Jadi bukan Allah dolim, bukan Allah semena, tidak. Nanti ini sebagai alasan, sebagai hujah argumentasi untuk mengadili manusia yang telah diberi umur yang mencukupi, bahkan diberi nikmat, itu ternyata tugas tidak dilaksanakan. Ibarat kata makan gaji itu tadi, semua fasilitas dikasih tapi tugas tidak dilaksanakan. Dan sudah selayaknya ketika kemudian Allah sang pemberi nikmat meminta pertanggungjawaban. Sehingga ada alasan Allah mengadili manusia tatkala sudah dikasih masa peringatan 40 tahun, masa toleransi sampai 60 tahun kok tidak juga mencapai standar kompetensi yang dimaksud, maka tidak ada kalimat bahwa Allah tidak ada alasan untuk mengadili manusia. Karena sudah ada an-nadhir, pemberi peringatan yang datang kepada kita. Umur 60 tahun ditambah lagi sudah ada warning yang dikirim untuk kita. Nah, yang dimaksud warning itu apa? Katakan adanya uban. Jadi kalau mulai orang tumbuh uban, itu sudah warning, okay? Jangan malah disemir, okay? Ibarat di jalan itu ada lampu warnanya 3, merah, kuning, hijau. Jangan sing kuning dicat jadi apa? Orang itu kuburan kan? Jangan dikaburkan tanda-tanda itu supaya kita tetap masuk adat. Ya, kalau tanda dikaburkan gimana? Jadi rambutnya putih kabeh, nganggo sumber kan? Nganggo sumber kita jaga haram, nganggo sampo tertentu sih efeknya apa? Itu tuh biarkan, ini kan itu pengingat, ini warning alarm. Jika alarm ini apa? Kita berapa nih? Buka mobil, lampu luar kan kalau pintu terbuka itu nyala. Katanya menghilangkan suara dimatikan. Akhirnya pintu belakang kebuka, koper, tas, laptop di sini itu register. Pakai warningnya dulu. Yang warning itu untuk mengingatkan malah dipateni. Gara-gara Pak Nana. Belum lampu dipateni dan pintu apa menyala itu. Saya siloyo dan sepakat lampu warning dipakai. Saya pas duduk di belakang, pas mulai tanganku agak nyentuh kaca, itu pada di belakang mouse pribadi bahannya di laptop ke register. Inilah gara-gara warning itu dihapus, tanda-tanda peringatan dihilangkan, akhirnya musibah terjadi tanpa diantisipasi. Sudah pribadi berulang bahannya di laptop itu harus siap jadi selamatkan. Gara-gara apa? Tanda-tanda tidak diambil, bukan sengaja apa? Itu uban jangan di-spare ya. Kalau masih muda, tanda. Itu sudah ada tanda. Ditambah lagi tanda yang di bawah dan Nabi telah diutus untuk memberi peringatan. Sudah ada alasan. Saya nggak tahu gimana sudah ada apa pemberitahuan. Maka itu sehingga di sana ada peringatan yaitu umur dan para dosa. Sehingga Nabi kita mengatakan Allah ilhamnya Allah masih memberi udhur, masih memberi toleransi ilamriin kepada seseorang akhir ajalu yang telah diakhirkan ajalnya, yang dipanjangkan umurnya hatta balaghahu sittina sana, sampai dia mencapai 60. Begitu 61 tidak ada toleransi. Siapa ya yang bilang pensiun? Dicermati apa yang sebelum tercapai itu rentang waktu itu mencukupi kurang untuk berikhtiar. Bahkan kalau kita mulai berkontrak habis menjelang sholat untuk mengerahkan segenap kemampuan hingga bisa sampai finish meraih juara. Kan begitu ya. Tabiatnya, karakternya kalau orang mau lari sudah mendekati garis finish, maka yang biasanya orang bukan malah santai. Begitu kita masa kesempatan yang Allah berikan sudah mulai habis, berarti apa? Kerahkan segenap kemampuan hingga kita bisa mencapai garis finish dengan sukses. Maka Nabi ingatkan
Allah masih memberi toleransi kepada hambanya untuk sampai itu hingga umur 60 tahun. Jika sudah mencapai umur itu belum mencapai standar kompetensi, maksudnya apa? Jika uzur dan alasan tidak lagi ada ketika mencapai umur 60 tahun, maka sudah tidak ditoleransi ketika mengatakan ambil umur lebih panjang kan, aku akan melakukan apa yang diberikan padaku. Allah, seandainya ya Allah tambah lagi lah ya Allah umur sekian tahun lagi untuk mengejar kepentingan saya. Sudah selesai masa untuk berandai-andai. Kita harus benar-benar siap menghadapi realitas, yaitu hasil dari perbuatan kita. Makanya gimana yang harus tapi kalau sengketa itu mulia ini kita serangannya tenang, serangannya harus umroh orangnya harus hasil kemudian pasang pemilik. Kalau sudah tidak mungkin lagi mengejar ketinggalan gimana? Maka tidak ada yang dilakukan kecuali harus memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah karena kesalahan, karena tradernya kita dan tidak mampu untuk mencapainya, dan segera untuk bersiap-siap taat dan siap-siap menghadapkan diri ke akhirat secara totalitas. Jika tidak bertobat dari dosanya dan tidak memperbaiki kekurangan dirinya dan tidak mengungguli kebaikannya atas keburukannya, maka dia termasuk orang yang tidak lagi ada uzur baginya untuk melakukan ketaatan. Maka terhadap apa yang dia siapkan adalah dia bertobat sebelum mencapai umur. Semoga kita diingatkan kepada Allah, ternyata hidup ini tidak sekedar menjalani metamorfosis. Setiap tahapan ada pertanggungjawaban yang nanti kita akan pertanggungjawaban dari Allah SWT. Mumpung belum ya, barangkali yang sudah lewat 40 tahun asal belum 60 tahun, semoga Allah masih memberikan waktu untuk kita segera menyempurnakan kelalaian kita. Semoga Allah berikan taufik apa yang telah terlalui sementara belum tercapai, semoga Allah berikan kita untuk dapat menyempurnakan sebelum kita menghadap Allah. Aku lupa ada astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.